Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kelas 10.5. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik ya, itu juga yang memang Ibu harapkan. Sebelum kita lanjut kepada materi topik layanan, kalau seandainya Ibu tanya nanti, apa kabarnya kalian hari ini? Kalian jawabnya sehat, cerdas, antusias. Siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Apa kabarnya kalian hari ini? Sehat, cerdas, antusias. Oke, luar biasa. Tepuk tangan semuanya untuk kalian semua. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ya, doa akan dipimpin oleh Adeline selaku ketua kelas. Silakan Adeline. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, biar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita, mari kita mulai dengan berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih banyak Adeline. Nah, Ibu akan cek daftar kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini masuk semua, Nak? Tidak. Tidak. Siapa yang tidak masuk? Siti. Oke, coba Ibu cek dulu daftar kehadirannya ya. Adeline. Hadir, Bu. Oke, Adeline hadir. Adelio. Hadir, Bu. Adelio hadir. Aida. Hadir, Bu. Aida hadir. Al-Mutazam. Hadir, Bu. Al-Mutazam hadir. Alexander. Alexander hadir. Alin. Arin hadir. Andre. Hadir, Bu. Andre hadir. Arif. Hadir. Arif hadir. Arteo. Hadir, Bu. Arteo hadir. Arvin. Hadir, Bu. Arvin hadir. Arya Bimo Hadir, Bu. hadir. Ashifa. Oke, Ashifa hadir. Claresta. Claresta hadir. Cleon. Hadir, Bu. Cleon hadir. Delia. Delia hadir. Elizabeth. Hadir, Bu. Elizabeth hadir. Kayla. Hadir, Bu. Kayla hadir. Laura. Hadir, Bu. Laura hadir. Luna. Hadir, Bu. Luna hadir. M. Azam. Hadir, Bu. M. Azam hadir. M. Hazik. Hadir, Bu. M. Hazik hadir. Mutiah. Mutiah hadir. Hasya. Hadir, Bu. Hasya hadir. Rasya. Hadir, Bu. Oke, Rasya hadir. Ratu Aura. Hadir, Bu. Oke, hadir. Ruzana. Hadir, Ibu. Ruzana hadir. Syaki. Hadir, Bu. Syaki hadir. Siti Zakiatul. Hadir. Oke, Siti masih sakit ya hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Siti segera sembuh ya, Nak ya. Dan bisa berkumpul kembali dengan 10.5. Syahrul. Oke, hadir. Fano. Hadir. Zahra. Hadir. Zaki. Hadir, Bu. Zaki hadir. Terakhir Zaskia. Oke, Zaskia hadir ya. Oke, baik anak-anakku semuanya. Hari ini kalian sudah duduk per kelompok ya. Sesuai dengan instruksi Ibu di minggu lalu, di pertemuan minggu lalu bahwa hari ini semuanya sudah duduk per kelompok ya, sudah dibagikan di minggu lalu. Jadi terima kasih banyak semuanya sudah tertib di pertemuan hari ini. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan topik layanan mengenai stop bullying ya. Nah, adapun nanti tujuannya yaitu supaya kalian tahu apa sih itu yang dimaksud dengan bullying. Dan yang kedua, kalian bisa tahu apa itu jenis-jenis dari bullying. Dan yang ketiga, supaya kalian juga tahu apa dampak dari bullying. Seperti itu ya. Dan nanti kita dalam pelaksanaan pembelajaran pada hari ini, nanti kita ada kontrak waktunya. Kita pertemuan BK biasanya 1 kali jam pertemuan. Jadi 1 kali 45
menit. Jadi kita 45 menit tuntas, tidak tuntas kita lanjutkan di pertemuan minggu selanjutnya. Oke, siap ya nak ya? Siap. Oke, sebelum kita memulai juga, Ibu akan berikan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, ini ice breakingnya namanya adalah permainan nada gitu. Jadi nanti kalau seandainya tangan Ibu mengarah kepada sebelah kiri Ibu, silahkan kelompok sebelah kiri Ibu menyebutkan kata tank. Coba tes. Tank. Kompak ya. Nah, kalau untuk kelompok yang tengah, nanti silahkan sebutkan kata do. Coba cek. Do. Untuk sebelah kanan Ibu, nanti silahkan kalian sebutkan kata ces. Ces ya. Coba tes. Oke. Siap dan paham semuanya? Siap. Siap dan paham? Siap. Oke, kita coba ya. Karena untuk ice breaking ini bisa melatih kefokusan kalian. Jadi Ibu ingin tahu apakah kalian semuanya sudah fokus, sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, kita mulai ya permainan nada hari ini. Do. Tank. Do. 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 Tank. 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 Do. Tank. Do. Do. Tank. Do. Tank. Do. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, terlihat semuanya sudah fokus, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum itu, Ibu juga akan menayangkan untuk kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang seperti biasa, selalu kita sepakati sebelum kita memulai pembelajaran ya. Oke, sudah terlihat nak? Yang belakang terlihat? Terlihat. Masih ingat ya dengan kesepakatan kelas yang biasanya kita sepakati di setiap pertemuan? Ingat, kita bacakan lagi. Coba, yang pertama Ibu minta Hazik bacakan nak. Pertama, jangan menggunakan topi saat di kelas. Oke, jangan menggunakan topi saat di kelas ya. Kalau Ibu lihat hari ini semuanya sudah oke, tidak ada yang menggunakan topi saat pembelajaran ya. Kedua, jangan memainkan HP di kelas saat belum ada instruksi. Ya, jadi semuanya Ibu lihat tidak ada yang menggunakan handphone saat pembelajaran. Ini sudah oke, sudah luar biasa. Yang ketiga, coba Ibu minta Adelio dibaca apa itu? Jangan makan saat kegiatan belajar mengajar. Oke, ada yang makan sekarang? Nggak ada ya? Oke, jadi udah oke, udah luar biasa juga. Yang keempat, coba Ibu minta Elizabeth baca nak. Jangan rusuh atau berisik saat guru menjelaskan. Jangan rusuh atau berisik saat guru menjelaskan ya. Ini juga sudah oke karena 10.5 selalu tertib, selalu disiplin. Nah, yang kelima, terakhir, coba Ibu minta Laura bacakan. Jangan tidur saat guru sedang menjelaskan. Jangan tidur saat guru sedang menjelaskan. Ini kayaknya sih semuanya udah semangat ya. Tadi udah ice breaking juga, jadi nggak ada yang tidur. Oke, baik, terima kasih semuanya. Ini kesepakatan kelas kita pada pertemuan hari ini. Dan selanjutnya, Ibu akan mulai untuk menayangkan materi pertemuan pada hari ini dengan topik apa tadi topiknya nak? Stop bullying ya. Nah, dengan kalian mendengar kalimat atau kata bullying ya, apa sih yang ada di benak kalian? Apa yang kalian pahami atau ketahui tentang bullying itu? Coba, ada yang mau berpendapat siapa? Arvin deh, coba Arvin. Jadi menurut saya itu bullying itu tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain demi memuaskan hasratnya dan untuk meraih pengakuan sosial seperti gue lebih kuat dari lu, gue lebih kuat dari ini semua. Intinya itu untuk menindas dan untuk percaya. Oke, jadi kalau menurut Arvin, bullying itu adalah untuk menindas ya, bahwa memperlihatkan power gue paling kuat gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Arvin. Ada lagi yang mau berpendapat?
Apa sih yang kalian ketahui tentang bullying itu? Mungkin Laura? Kalau menurut aku sendiri, bullying itu kayak kegiatan yang buat orang lain gak nyaman dan pelakunya ini pengen kelihatan berkuasa gitu. Oke, jadi menurut Laura bahwa bullying itu adalah perilaku yang membuat orang lain tidak nyaman gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Laura. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, silakan Ratu. Bullying itu kayak perundungan drama lainnya ya, kayak melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain untuk kesenangan kita sendiri. Oke, tindakan perundungan ya, kekerasan untuk kesenangan diri sendiri. Seperti itu ya menurut Ratu. Baik, terima kasih banyak Ratu. Ada lagi satu terakhir untuk berpendapat? Oke, Luna, silakan Luna. Kalau menurut aku, bullying itu adalah tindakan penindasan atau perundungan yang dilakukan secara sengaja terhadap seseorang itu dengan tujuan untuk menakuti, terus merendahkan orang tersebut atau mendominasi orang tersebut. Nah, biasanya orang yang menjadi korban ini itu tergolong orang yang lemah, terus punya kekurangan, atau juga orang yang pendiam. Oke, jadi penindasan kepada orang yang lemah, seperti itu ya Luna. Baik, terima kasih banyak Luna. Nah, jadi betul seperti apa yang tadi teman-teman kalian jelaskan ya, mengenai bullying itu ada konteks berarti ke arah negatif. Kita bahas bersama-sama apa pengertian dari bullying itu. Oke, di sini pengertiannya adalah sebuah bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan disengaja untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman maupun cedera bagi korban. Jadi memperlihatkan perilaku yang sangat tidak nyaman ya. Berarti konteksnya mengarah kepada konteks negatif gitu. Jadi di kelas 10.5 ada yang berperilaku seperti ini? Tidak ya, bagus, luar biasa kelas 10.5. Nah, kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya adalah bullying melibatkan tiga pihak. Nah, yang pertama adalah siapa, Nak? Kedua? Ketiga? Bystander ini apa? Saksi, betul ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang pelaku? Pelaku itu siapa sih? Orang yang melakukan tindakan bullying. Betul sekali ya. Kedua, korban. Siapa korban itu? Orang yang mendapatkan perilaku bullyingnya ya. Dan yang ketiga adalah bystanders atau saksi. Siapa dia? Orang yang melihat kejadian. Ya, oke ya. Jadi memang tadi yang Ibu sebutkan bahwa melibatkan tiga pihak, pelaku, korban, dan bystander gitu. Oke, pembahasan selanjutnya ini ya, seperti apa yang tadi kita bahas bahwa pelaku ini dia punya keinginan untuk memiliki power sehingga dapat lebih berkuasa ya, balas dendam hingga adanya trauma masa lalu yang belum terselesaikan gitu. Jadi biasanya para pelaku ini adalah mereka yang ingin balas dendam gitu ya. Mereka punya apa? Punya ketidaksukaan terhadap seseorang. Jadi mereka mau balas dendam. Terus kedua, punya trauma masa lalu yang belum terselesaikan. Nah, biasanya orang-orang yang menjadi pelaku seperti ini, mereka itu sebagai korban bully juga di masa lalu, mungkin di sekolah SD-nya atau di SMP-nya ya. Ketika SMA mereka termotivasi untuk menjadi seorang pelaku bully gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kedua adalah korban. Untuk korban ini ya, untuk korban perundungan atau bully ini, nah ini cenderung memiliki karakteristik psikologis tertentu, seperti sering mengalami emosi negatif. Kalau emosi negatif yang keluar itu apa aja sih, Nak? Depresi, apa Arya? Kesedihan, stres, ada lagi? Insecure, apa? Marah,
gelisah. Apa? Oh, anxiety. Terus ada lagi? Kecemasan. Ya, jadi banyak banget lah ya perilaku negatif yang akan timbul ketika seseorang menjadi korban bullying gitu ya. Jadi memang ingat gitu. Jadi sebelum kalian bertindak, pikirkan juga dampak yang akan terjadi baik pada diri kalian ataupun kepada orang lain. Seperti itu ya, Nak. Dan satu lagi adalah bystander atau saksi. Nah, ini bystander atau saksi ya, bertindak atau hanya diam saja ketika perundungan terjadi cenderung meningkatkan perilaku bullying tersebut. Jadi apa nih? Kalau seandainya si saksi tersebut diam saja, apakah akan menyelesaikan masalah bully itu? Tidak. Tidak. Tentu akan apa? Makin parah ya. Makin menjadi-jadi gitu ya. Jadi teman-teman kalian makin banyak yang akan menjadi korban bullying gitu. Jadi harus seperti apa kalau kalian seandainya di posisi menjadi saksi melihat teman kalian sedang dibully? Melapor, membela, lalu menasehati. Yang dinasehati siapa, Nak? Pelaku yang dinasehati. Kalau korban perlu dinasehati tidak? Perlu. Oke, nah korban juga perlu dinasehati supaya tidak melawan lagi, gitu ya. Terus kalau pelaku dinasehati supaya apa? Tidak membuli lagi gitu. Jadi kalau ke depan kalian melihat bahwa nanti ada teman kalian yang menjadi pelaku atau korban bullying, kalian siap membantu? Siap. Oke, siap. Luar biasa ya, 10.5. Oke, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis bullying ya atau perundungan. Di sini ada 5. Coba mungkin Luna bisa bantu Ibu. Yang pertama jelaskan, Nak. Pertama itu ada perundungan fisik. Betul. Nah, kalau menurut aku perundungan fisik ini namanya aja udah fisik, artinya dia saat dia membuli itu dia melukai secara fisik. Dia bisa mukul, nendang, jambak dan lain sebagainya yang berhubungan sama fisik. Oke, bisa mukul, jambak. Jadi kalau seandainya terjadi di kelas atau di lingkungan sekolah ada yang ngejambak nih, ada yang mukul, itu udah termasuk bullying belum, Nak? Udah, oke. Terima kasih banyak, Luna. Luar biasa ya. Kedua, ada perundungan verbal. Coba Ibu minta Cleon deh. Menurut Cleon, apa sih perundungan verbal itu? Perundungan verbal itu kayak dari ucapan gitu loh, Bu. Kayak menghina, menjelek-jeleki. Kayak gitu. Menghina, menjelek-jelekan gitu ya. Miskin lu gitu ya. Atau biasanya kalau dari kalangan kalian ini, biasanya apa? Kalian menyebutkan nama orang tua ya. Hati-hati itu loh, Nak, karena itu juga termasuk tindakan bullying gitu ya. Terus yang ketiga adalah perundungan sosial. Coba mungkin Hazik. Kalau menurut saya perundungan sosial itu kayak misalnya dia kayak mengucilkan atau menjauhi seseorang gitu, Bu. Mengucilkan atau menjauhi seseorang ya. Nah, nanti kalau seandainya terjadi di kelas kalian, ada yang disudutkan nih, nggak boleh diajak nih ya. Kita kucilin aja, di kelompok juga diasingin. Berarti itu sudah termasuk yang namanya perundungan sosial gitu ya. Oke, terus ada yang keempat, cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Coba mungkin Ibu minta Al-Azam untuk berpendapat. Jadi cyberbullying atau perundungan di dunia maya itu bullying yang dilakukan di media sosial, contohnya seperti mengejek orang dari media sosial, menyebutkan namanya atau menjelek-jelekan dari media sosial. Jadi kalau menurut Ajam menjelek-jelekan tapi di media sosial ya. Jadi makanya nih kalian harus hati-hati dalam membuat status, baik itu di Instagram, baik itu di WhatsApp, baik itu di TikTok ya. Kalau kalian lagi nggak suka sama orang, biasanya di usia kalian ini kalian langsung bikin update status ya. Dasar gue nggak suka sama si A ya. Apalagi sampai disebutkan namanya. Hati-hati karena memang setiap apa yang kalian ketik ya itu harus dipertanggungjawabkan.
ada hukumnya juga kalau kalian sampai melanggar apa namanya undang-undang ITE ya. Jadi jangan sampai asal bikin ketikan, apalagi untuk konteks menghina orang lain. Seperti itu ya nak ya. Dan yang terakhir adalah perundungan seksual. Coba menurut Adeline, seperti apa perundungan seksual itu? Kalau menurut saya perundungan seksual tuh kayak yang megang-megang itu. Dia melakukan kinship gitu sama lawan jenis atau sama jenis, tapi ke bagian-bagian yang tidak seharusnya. Oke, jadi memegang area sensitif ya yang tidak seharusnya. Jadi kalau yang namanya perundungan seksual itu bukan konteks memperkosa saja ya, tetapi contoh misalkan nih Adelio sama Aida kan lawan jenis ya gitu, terus misalkan Adelio rada centil gitu, megang-megang area sensitif gitu, atau contoh memegang seperti ini aja itu juga sudah disebut dengan apa? Perundungan seksual ya nak ya. Jadi kalian harus berhati-hati gitu ya. Jadi kalau menyentuh area badan gitu seseorang itu bisa disebut dengan perundungan seksual ya. Sampai sini paham mengenai jenis-jenis perundungan atau bully? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, sudah paham ya semuanya ya. Nah, ini penjelasan tadi ya mengenai yang kita bahas jenis-jenisnya. Nah, ini ada juga ternyata dampak yang akan didapat oleh seorang korban bullying, pelaku bullying, dan bystander. Coba Ibu ingin tahu ya, kalau untuk korban, dampak yang akan didapatkan itu apa? Arteo deh. Dampak yang didapatkan oleh korban seperti trauma. Oke, trauma. Tidak percaya lagi sama, mungkin nggak semua orang, lebih ke orang-orang dekatnya Bu, mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Menyendiri gitu. Oke, nggak percaya diri lah ya. Oke, baik trauma, nggak percaya diri, jadi mengasingkan diri gitu ya Arteo ya. Dampak untuk korban. Setuju? Setuju. Oke ya, terima kasih banyak Arteo. Selanjutnya adalah bagi pelaku. Coba Ibu minta Adelio deh. Dampaknya apa nak? Dampaknya itu bagi pelaku bully itu dia misalnya kalau dia dilaporin gitu ke guru, nah itu bisa jadi dia dikeluarin sekolah atau enggak kena kasus gitu loh. Oke, jadi kalau seandainya bullyingnya terjadi di sekolah, kalau sampai ketahuan sama guru, sama pihak sekolah, bisa jadi sampai dikembalikan kepada orang tua, karena kasus bullying itu adalah pelanggaran berat ya. Oke, baik, terima kasih banyak Adelio. Dan yang terakhir bagi bystander atau saksi, coba Ibu minta Arya deh. Oke, menurut Arya apa? Kalau menurut saya dampak bagi bystander tuh dia kan yang menyaksikan ya Bu. Itu tuh kayak dia lama-lama tuh pasti ngerasa berdosa. Karena ada orang yang tersakiti, dia malah diem doang. Harusnya kan kita sebagai manusia kita saling menolong Bu. Menurut saya. Tapi kalau diem doang, itu dia juga harus ini sih apa namanya introspeksi diri. Jadi kalau dia diem doang harus introspeksi diri gitu ya. Jadi dia merasa berdosa karena dia udah lihat tapi dia nggak bantu. Jadi sikapnya harus seperti apa? Harus membantu yang kesusahan. Harus membantu yang kesusahan. Setuju nak? Setuju. Oke, terima kasih banyak Arya ya. Jadi itu tadi ternyata dampak bullying ya sangat luar biasa ya, memberikan dampak negatif baik bagi korban, baik bagi pelaku ataupun bagi bystander atau saksi, seperti itu ya. Oke, ini adalah dampak yang tadi kita bahas, betul adanya. Ada jangka pendek, ada jangka panjang gitu ya. Coba mungkin Rasya bisa bantu Ibu mengenai jangka pendek yang Rasya pahami seperti apa nak? Iya. Oke, bisa trauma. Terus depresi ya. Oke. Bahkan yang disebutkan di sini adalah bisa sampai bunuh diri. Aduh, ini serem banget ya nak ya. Jadi jangka pendek bagi korban bisa sampai dia bunuh diri. Nah, ini hati-hati berarti ya. Dampaknya begitu besar dan luar biasa.
Terus jangka panjangnya apa? Coba, boleh Aida. Menurut Aida apa? Menurut saya tuh kayak kan apa misalnya dari SD terus mau masuk ke SMA, terus itu jadi susah buat berteman lagi Bu. Oke, susah buat bersosialisasi, susah beradaptasi lagi, itu ya untuk jangka panjangnya ya Aida ya. Baik, terima kasih banyak Aida. Nah, selanjutnya adalah bagi pelaku bully. Nah, ini ada apa? Cenderung lebih banyak terlibat dalam kegiatan kriminal. Ya, jadi hati-hati nih untuk pelaku, dia bisa jadi terlibat kriminal yang lain juga. Ya, bisa jadi terlibat mungkin tawuran atau mungkin sampai narkoba. Ya, jadi harus hati-hati gitu ya. Dan yang terakhir, kalau kita lihat dari pembahasan di sini, ada dampak bagi bystander atau saksi ya. Itu bisa jadi peningkatan penggunaan juga narkoba, terus juga rokok ya, serta mengalami gangguan kesehatan psikologis ya. Betul seperti apa yang tadi teman kalian sampaikan. Kata Arya tadi, Bu, bisa jadi nanti kalau seandainya jadi saksi kan dia ngerasa berdosa ya. Udah ngelihat tapi nggak bisa nolong, jadi dampak psikologis juga terkena. Gitu ya. Jadi kalau seandainya ada perilaku bullying yang kalian lihat, otomatis kalian harus segera bertindak. Entah itu tadi apa yang kalian lakukan, melapor ya. Kalau di sekolah berarti kalian harus melapor. Kedua apa? Menasehati. Ketiga, memisahkan. Siap kalian untuk membantu para korban bully? Siap untuk tidak jadi pelaku bully? Oke, luar biasa. Kelas 10-5 ya. Nah, sekarang anak-anakku, Ibu nanti akan tayangkan satu buah video. Karena Ibu sudah bentuk kalian, ya, sudah bentuk kelompok. Nanti Ibu akan berikan atau bagikan LKPD. Kalian silakan simak video yang Ibu tayangkan. Lalu nanti kalian isi sesuai dengan arahan dari LKPD. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Dan nanti Ibu minta untuk beberapa kelompok maju ke depan ya untuk presentasi. Tapi kalau seandainya waktunya kurang, nanti presentasinya bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Nanti kita lihat tayangan videonya. Sebelum itu Ibu akan bagikan terlebih dahulu LKPD-nya ya. Nanti dipahami setiap pertanyaan yang ada di sini. Oke. Ini silahkan. Kelompok 4, kelompok 2, dan kelompok 1. Ada yang belum dapat? Sudah semua? Sudah semua ya nak ya? Oke, kita saksikan bersama-sama video yang Ibu tayangkan ya nak ya. Siap ya? Silakan dipahami. Mereka membenciku tanpa alasan. Membandingkan aku dengan orang lain dalam sebuah kompetisi yang tidak adil. Kadang aku bertanya, apakah tujuan hidupku hanya untuk menjadi badut pelampiasan? Hal ini aku masih bisa tahan. Ini hanya berlangsung beberapa menit sehari.
selama 24 jam. Oke, dari tayangan video yang Ibu tayangkan, sudah lihat semuanya? Sudah. Nah, itu ada LKPD yang Ibu bagikan. Silakan kalian diskusi, jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ibu berikan waktu 3 menit untuk kalian semuanya diskusi. Lalu nanti akan ada beberapa kelompok yang akan presentasi ya. Silakan Nak, dimulai untuk diskusi. Kelompok 6 gimana? Udah mulai diskusi? Udah. Oke. Semuanya gimana jadi? Ada kendala nggak diskusinya? Luar biasa. Lanjut ya. Oke. Kelompok 5 gimana? Udah selesai. Oke, sip. Luar biasa ya. Lanjut ya Nak ya. Kelompok 3 gimana? Lagi bingung. Arya saking semangatnya ya. Luar biasa nih kelompok 3. Terima kasih ya Nak. Lanjut Nak. Oke. Kelompok 1 gimana? Aman, Bu. Aman ya Nak. Semangat banget Del. Iya Bu. Semangat. Makasih ya Nak ya, luar biasa. Kelompok 2 Aman, Bu. aman ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Andre ya. Lanjutkan ya Nak. Kelompok 4 ada kendala? Tidak. Oke, luar biasa. Jenis-jenis kan. Ada dampak. Semangat nih Hazik nih. Ya, makasih ya Nak ya. Lanjut sayang. Oke, luar biasa nih diskusinya nih. Oke, masih ada waktu 1 menit terakhir untuk kalian diskusi. Setelah itu coba mungkin ada yang sudah selesai untuk berdiskusi. Kelompok mana? Adelin udah. Kelompok mana yang sudah selesai berdiskusi untuk siap maju? Luar biasa nih kelompok 5. Oke, silakan mungkin kita berikan waktu ya untuk presentasi kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5 Nak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Bu Nurul. Jadi berdirinya kita di sini, kita akan memberitahu kalian poin-poin yang kita dapat setelah menonton video tentang bullying tadi. Oke, 3 poin yang kita dapat itu ada, yang pertama ada jenis, yang kedua ada dampak, dan yang terakhir ada cara penanganannya. Nah, 3 poin tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman. Yang pertama itu jenis ya. Seperti yang kita ketahui tadi setelah kita menonton ada berapa jenis? Ada 2. 2, apa aja? Fisik dan verbal. Nah, fisik dan verbal ini kan hal umum banget kalau di pembulian tuh kita ketemuin. Mungkin setiap hari tanpa kita sadari. Bisa itu di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat, kan? Nah, terus apa sih dampak dari pembulian ini? Nah, kami menemukan beberapa poin ya. Seperti ada penurunan percaya diri. Nah, penurunan percaya diri ini berdampak pada psikis. Jadi rata-rata dampak dari pembulian ini ke psikisnya mereka, ke mental. Nah, mentalnya itu menjadi kayak kurang percaya diri. Gue kayak merasa, gue nggak cocok sama dia, gue gak baik bareng sama dia, jadi gitu. Terus sama tidak mengetahui tujuan hidup. Jadi dari pembulian ini, jadi pembulian ini kayak pembunuhan karakter. Nah, pembunuhan karakter ini kayak mematahin semangat hidup. Yang awalnya Luna pengen jadi dokter. Nah, tapi gara-gara dapat tindak pembulian, jadi gak jadi tuh. Malah kayak, aduh ini gimana sih biar gak dibully dan lain-lain. Nah, terus rasa takut yang berlebihan. Nah, dari pembulian ini kan biasanya tuh korban tuh mengalami pembulian setiap hari. Baik dari fisik maupun dari mentalnya. Belum lagi nanti kalau di rumah kita nggak tahu kan kondisi mereka di rumah nanti. Apakah mereka orang tuanya juga ikut serta dalam pembentukan karakternya menjadi lebih buruk atau lebih baik. Jadi gitu. Selanjutnya ada penanganan. Penanganan yang akan dibayarkan. Oke, di sini kami mendapatkan beberapa poin. Ada
Yang pertama ini sebenarnya menurut saya ini kurang efektif. Cuman untuk berjaga-jaga sajalah di setiap sekolah itu pasti ada pembinaan seminar mengenai bully seperti tadi. Ini sebenarnya kalau menurut saya kurang efektif karena kalau misal bukan dari diri kita sendiri, cuma ditayangin gini, ya mau gimana lagi gitu loh. Lalu yang kedua itu ada menasehati pelaku, sama, ini juga sama. Ini juga apa namanya kurang efektif juga. Kita nasihatin pelaku, tapi pelakunya nggak mau berubah. Dia juga mau ngebully terus. Apa gunanya kita nasihatin dia gitu kan? Lalu yang ketiga itu melaporkan pelaku pada guru. Nah ini yang paling efektif. Ketika kita tidak bisa nasehatin dia, kita nggak bisa misahin dia, pasti kan kita ngadu ke guru. Tapi ada dampaknya juga nih kalau kita ngadu ke guru. Satu, ya kalau misal dia pengen bertobat, pengen apa namanya berubah jadi lebih baik. Tapi kalau misal dia nggak mau, yang ada dia malah makin dendam dong sama kita. Di kemudian hari bisa aja kita yang kena sasaran dari dia. Lalu saya menemukan ada kata konotasi yang lumayan bagus nih ya dari awal video. Kalau misal kalian ingat itu ada membandingkan diriku dengan orang lain dalam kompetisi yang tidak adil. Saya pakai bahasa logo aja ya. Misal lo orangnya itu suka dengan bahasa, tapi lo dimasukin ke matematika, mau nggak? Nggak mau kan? Ya. Kalau misal lo orangnya jadi orang yang suka matematika dimasukin ke bahasa kan juga nggak mau ya. Nah, salah satu faktor dari bullying ini termasuk dari ya ini kita masuk ke dalam bidang yang sebenarnya itu bukan jadi minat kita. Saya masuk ke matematika sementara bidang saya di bahasa, kalian masuk di bahasa sementara bidang kalian di matematika. Ketika kita nilainya turun, nilai kita nih turun nih, karena bukan dalam bidang kita dong. Pasti kan teman-teman kita kayak banget sih, tolong banget, pasti digituin kan. Nah makanya, jadi kalau buat poin terakhir ini sebenarnya ini pertama itu tergantung diri kita sendiri. Kita nih kita harus mengetahui identifikasi dulu kita minatnya di apa, di bidang apa. Lalu yang kedua, guru-guru ini juga bukan guru-guru aja, semua tenaga pendidik gitu loh. Mereka sih nggak boleh memaksa kita untuk lu harus suka MTK, lu harus suka bahasa. Karena kalau stereotip yang saya dengar di dunia ini kan pasti bilang, atau bapak-bapak kita pasti pernah bilang matematika itu pasti dibawa sampai mati. Oke, saya setuju. Tapi nggak semua orang suka matematika dong, ya kan? Seenggaknya kita tahu pelajaran dasarnya itu udah cukup, sama seperti bahasa. Intinya untuk tenaga didik pada poin terakhir ini, alangkah baiknya untuk mensupport saja, tidak menghakimi, dan udah sih gitu aja. Sip, luar biasa. Kelompok 5 ada lagi tambahannya? Cukup ya, menurut saya. Cukup, semuanya juga udah jelas. Jadi demikian dari kelompok 5 ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk lagi kelompok 5. Terima kasih banyak ya kelompok 5. Mungkin apakah satu kelompok lagi kali ya, tapi cukup 2 menit. Siap presentasi? Kelompok ada lagi yang mau presentasi? Satu kelompok terakhir deh, karena mungkin terkait waktu. Satu kelompok terakhir mana yang mau? Kelompok 6. Siap kelompok 6? Oke, silakan maju nak. Disampaikan apa yang kalian dapatkan dari video tayangan tadi. Silakan. Oke, yang lain silakan ya untuk disimak apa yang disampaikan oleh kelompok 6. Ya nak ya. Ya silakan kelompok 6. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang kami hormati, Ibu Nurul dan teman-teman sekalian. Pada hari ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan kesimpulan atau apa yang kami simpulkan dari video yang telah kami tonton sebelumnya. Silakan. Oke, saya akan sebagai mewakilkan kelompok 6 untuk menyebutkan hasil rangkuman dari diskusi kami. Pertama-tama, seperti kelompok sebelumnya, dalam video tersebut ada 2 jenis bullying, yaitu ada verbal, dapat dilihat ketika mereka meneriaki korban, dan ada fisik ketika dapat dilihat ketika mereka memukuli dan melakukan hal-hal kekerasan kepada korban. Ya.
Kemudian ada dampak untuk korbannya. Pertama-tama itu dapat merusak mental korban, menurunkan prestasi korban. Dan tentu saja apabila kita diganggu pada sekolah, kita akan memiliki gangguan fokus dalam belajar. Menurunkan motivasi hidup dan bahkan bisa menimbulkan suatu pikiran untuk menyakiti bahkan membunuh diri sendiri. Selanjutnya yaitu ada penanganannya. Untuk penanganannya salah satunya tentu saja yang paling dasar itu adalah melaporkan kepada guru. Tetapi selain itu menurut saya harus ada rasa perubahan dari korban supaya bisa membela dirinya sendiri, karena tentu saja walau pelaku sudah dilaporkan dan diberitahu oleh guru berkali-kali, tetapi apabila sang pelaku tidak mau berubah, maka perundungan itu akan terus terjadi. Menurut saya apabila ada perubahan dari korban atau korban mencari teman, kemungkinan besar perundungan itu akan makin jarang terjadi. Selanjutnya untuk konotasi seperti kelompok sebelumnya, kan konotasinya itu seperti bersaing pada persaingan yang tidak adil. Bersaing pada persaingan yang tidak adil. Ya, kalau kelompok sebelumnya kan berpendapat bahwa bersaing dalam persaingan yang tidak adil ini maksudnya itu kayak ada satu orang pintar dalam satu itu dan ada satu pintar di hal lain. Tapi menurut saya itu bersaing dalam hal yang tidak adil itu lebih ke korban memiliki. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak kelompok 6. Ada lagi yang ditambahkan? Ada. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Terima kasih banyak kelompok 6. Silakan. Ya, luar biasa ya. Dua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan Ibu yakin sebetulnya dari keempat kelompok yang belum presentasi, kalian juga sudah selesai tugasnya? Namun terkait waktu yang tidak mencukupi dan terbatas, nanti kita akan lanjutkan untuk presentasi di pertemuan selanjutnya ya. Oke anak-anakku, ya begitu tadi hasil materi mengenai bullying. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengisi link barcode nanti yang Ibu share. Nanti tolong isi, di situ ada link evaluasi dan refleksi. Tolong nanti diisi linknya. Siap ya nak ya? Sekarang kalian boleh gunakan handphone kalian. Oke, terlihat jelas untuk yang di belakang link barcode-nya nak? Coba bisa di barcode gak sayang? Coba. Silakan diisi untuk evaluasi pembelajaran hari ini dan juga refleksinya ya. Kelihatan sayang? Bisa? Bisa ya? Oke sih. Bisa Luna? Bisa Ibu. Oke. Azik bisa? Bisa Ibu. Silakan diisi. Leon bisa? Bisa. Aida bisa? Udah? Oke, sip. Baik. Kalau seandainya link evaluasi dan refleksi sudah selesai, sekarang Ibu minta kalian menyampaikan ya, apa sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Gitu ya, Ibu minta mungkin Hazik deh. Hazik coba sampaikan kepada teman-teman dan Ibu apa perasaan yang kamu dapatkan ketika sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, Bu. Perasaan saya merasa senang karena saya juga menambah wawasan juga pengetahuan mengenai bullying. Betul. Dari pengertian tadi atau bisa disebut definisi, lalu juga ada jenis-jenis bullying yang sudah disampaikan oleh Ibu dan juga teman-teman. Terus ada dampak dan juga cara pencegahannya juga. Menurut saya cukup sih Bu, itu aja. Baik. Yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, jadi senang ya. Banyak ilmu yang didapatkan oleh Hazik. Baik, terima kasih banyak Hazik. Coba mungkin satu terakhir, Arya, perasaannya seperti apa ya? Ikut pembelajaran hari ini ya? Perasaan saya senang banget karena saya jadi tahu gitu kayak bullying tuh jenisnya ada apa aja, terus cara mengatasinya itu apa. Terus saya mau terima kasih sama kelompok-kelompok tadi yang udah maju. Menurut saya itu membantu banget karena saya jadi tahu lebih dalam gitu tentang bullying. Oke, baik. Senang ya ya? Oke, luar biasa. Baik, terima kasih banyak anak-anak 105. Jadi 105 siap, tidak ada pelaku bully.
Siap tidak ada korban bully? Jadi apa? Say no to bullying. 10-5 say no to bullying. Tepuk tangan untuk kelas 10-5 semuanya. Baik, anak-anakku, kita tiba pada pertemuan akhir. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Semoga selalu berprestasi untuk kelas 10-5. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.